Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi dan bersama kami di Naval Channel. Oke, hari ini kita akan coba sharing terkait tentang modul etos dan perilaku di tempat kerja. Selamat menyaksikan ya. Tujuan dari sharing modul ini adalah agar kita memahami etika dan contoh-contoh perilaku untuk menjadi pribadi yang baik. Di mana beberapa hal yang harus kita hindari, yaitu ada 10 etika yang harus dihindari. Pertama, tidak mempedulikan waktu orang lain, berpakaian tidak sesuai dengan situasi, gerakan yang tidak pantas di depan umum, pendengar yang buruk, memakai kata-kata yang tidak pantas, mempermalukan orang lain, tidak menghormati barang milik orang lain, tidak mengerti etika saat berkomunikasi, tidak menghargai orang lain, dan tidak mengerti etika saat makan. Oke, 10 item ini nanti kita coba bahas satu persatu. Kita mulai dengan yang tidak mempedulikan waktu orang lain. Silahkan disimak. Oke, untuk poin yang pertama yaitu tidak memperdulikan waktu orang lain. Seperti apa hal-halnya yang harus kita hindari? Yaitu yang pertama, terlambat. Jadi di saat kita membuat janji dengan orang lain, diusahakan jangan sampai terlambat. Jangan sampai orang yang kita buat janji menunggu kedatangan kita. Yang kedua, kurang peduli pada suatu kunjungan kerja, rapat, atau bisnis. Jadi teman-teman harus mulai membiasakan, harus mulai menanamkan di dalam diri teman-teman semua, atau mungkin bisa di-sharing ke tim yang ada di lingkungan teman-teman semua, bahwa tanamkanlah rasa tanggung jawab, tanamkanlah rasa bahwa kita bekerja ada tuntutan dan ada kewajiban yang harus kita jalankan dan kita penuhi. Yang ketiga, tidak menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu, dan tentunya ini bisa menjadi delay dan bisa saja menjadi penambahan profit yang harus dikeluarkan. Membiarkan orang lain menunggu tanpa penjelasan. Nah, ini juga tidak boleh ya, kita memberikan kepada orang lain tanpa ada kejelasan kapan dan sampai di mana progresnya. Dan itu wajib kita harus menjelaskan sedetail mungkin. Ngobrol saat rapat dan jam kerja. Nah, ini kalau bisa dihindari juga ya, karena kita harus mulai menghormati orang yang sedang mempresentasikan atau yang sedang menjelaskan di saat rapat atau sedang jam kerja. Kita jangan mengajakkan ngobrol tim kita atau teman kita yang sedang fokus di saat kerja. Pakaian tidak sesuai dengan situasi. Nah, perlu digarisbawahi juga bahwa di saat kita beraktivitas, pastikan kita tidak salah kostum ya. Contoh misalkan kayak berpakaian santai saat formal atau sebaliknya. Nah, tentunya di saat kita mau pergi ke kantor, ya alangkah bijaknya kalau kita pakai pakaian yang formal. Dan sepatu juga jangan pakai sepatu sport atau mungkin sepatu yang casual ya. Karena itu akan mempengaruhi penampilan kita. Terlalu banyak aksesoris atau perhiasan. Jadi jangan sampai mungkin karena kita merasa udah banyak cincin, semua jari jemari kita dipasangin cincin. Alas kaki kotor, nah ini juga menjadi perhatian. Jadi jangan sampai kita kelihatannya kurang rapih. Menggunakan sepatu tidak pada fungsi atau tempatnya. Nah, kalau emang kita kerja di area lain atau di project, ya kita pastikan kita menggunakan sepatu safety. Jangan sepatu high heel atau mungkin pakai yang sepatu sport.
Nah, itu kurang pas ya. Yang ketiga, gerakan yang tidak pantas di depan umum. Oke, apa aja gerakannya? Yang pertama adalah cara jalan, duduk, dan berdiri tidak pantas. Membersihkan kuku atau sisir, jadi saat kita meeting, mungkin kita membunyikan sendi-sendi jari kita karena kita pegal, dan ini wajib kita hindari ya. Karena bisa jadi kita malah menjadi pusat perhatian di meeting tersebut. Etika berjalan dan berdiri. Nah, ini teman-teman bisa menjadi gambaran juga bahwa di saat kita berjalan dan berdiri itu jangan sampai kita membusungkan dada. Jadi jangan sampai kita menunjukkan bahwa kita itu orang yang serba bisa. Karena kita bisa dan kita bisa sampai di atas juga karena ada tim di bawah kita yang support kita. Nah, jadi kalau misalnya kita jalan, jangan kita merasa paling luar biasa. Yang kedua, tidak membungkuk. Artinya kalau kita melihat orang yang berjalan membungkuk, pasti di dalam pikiran kita ini orang kurang semangat dalam menghadapi pekerjaan atau menghadapi tantangan di pekerjaannya. Langkah kaki tidak diseret. Nah, ini harus ada ritmenya juga ya. Karena langkah kaki diseret ya kurang baik kelihatannya. Langkah kaki tidak dihentak, nah ini juga tidak boleh kita lakukan. Pandangan fokus pada saat berjalan. Tidak mendendang barang saat berjalan. Tidak main handphone saat berjalan. Tidak makan minum saat berjalan. Semuanya ini wajib ya kita lakukan. Nah, ini adalah beberapa tips menjadi pendengar yang baik. Nah, ini adalah hal-hal yang harus bisa kita terapkan di saat kita menjadi pendengar atau ada lawan bicara kita. Yaitu kita harus tersenyum, kita buka tubuh kita dengan positif, bahwa kita siap mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh lawan bicara kita. Intonasinya juga kita jaga, jangan sampai kita pelan, jangan sampai kita mungkin terlalu kencang juga. Dan munculkan komunikasi melalui body language kita, bisa itu melalui mata atau mungkin lewat pergerakan tangan kita, bahwa kita antusias mendengarkan lawan bicara kita. Yang kelima, memakai kata-kata yang tidak pantas. Nah, ini wajib teman-teman hindari ya. Yaitu menggunakan bahasa gaul. Karena bisa saja orang yang ajak kita ngobrol atau mungkin teman-teman yang satu tim sama kita tidak mengerti apa yang kita bicarakan. Gurauan suku, agama, dan ras. Nah, ini ya, rasi seperti ini jangan sampai juga ada di dunia kerja atau mungkin ada di lingkungan juga, karena bisa saja bahasa satu dengan bahasa daerah yang lain itu mempunyai makna yang beda dan mungkin bisa menyinggung. Nah, itu yang harus dihindari. Hal-hal seperti itu. Ya, gunakanlah bahasa yang baik. Kalau memang kita menggunakan bahasa Indonesia, gunakan bahasa Indonesia yang baik. Kekurangan fisik seseorang menjadi bahan candaan. Nah, ini jangan juga ya. Jangan sampai karena mereka ada teman kita yang kulitnya hitam atau apa, kita anggapnya sampai jadi candaan buat kita. Nah, itu jangan sampai ya. Pakai istilah asing. Nah, ini juga seperti yang di poin yang A, pastikan bahwa kalau misalkan teman kita atau rekan kerja kita kemungkinan besar tidak akan memahami apa yang kita bicarakan, sebaiknya dihindari. Oke, kita lanjut ke poin yang keenam, yaitu mempermalukan orang lain. Nah, ini benar-benar jangan sampai kita lakukan ya. Karena ini bisa menjadikan teman atau partner atau rekan kerja kita menjadi down. Nah, kayak mengkritik orang lain depan umum, nah ini hal-hal yang kurang etis ya.
menjadikan orang lain sebagai bahan candaan. Nah, itu nggak bagus juga. Dan lanjut ke yang 7, tidak menghormati barang milik orang lain. Maksudnya apa? Jadi di sini kalau teman-teman misalkan dipinjamkan, baik itu kendaraan atau mungkin alat karena keterbutuhan kita, kita wajib menjaganya seperti yang punya menjaga barang tersebut. Atau bahkan kayak di kantor, kita ada fasilitas umum dan kita membutuhkan di rumah atau mungkin di lingkungan, ya kita harus mengikuti SOP-nya. Dan di saat memang barang itu rusak, ya kita tahu prosedurnya harus seperti apa. Jadi hal-hal yang seperti ini sebaiknya dihindari ya. Yaitu yang pertama adalah meminjam barang milik orang lain dan menggunakan semaunya. Jadi karena kita merasa itu barang orang lain dan kita hanya minjem, kalau rusak ataupun kurang nyaman ternyata ya setelah kita pakai kendaraan yang sudah kita kembalikan, itu menjadi tanggung jawab si yang punya. Nah, itu jangan sampai seperti itu juga ya. Terus memanfaatkan atau menggunakan barang fasilitas bersama seenaknya. Nah, hal ini juga harus kita hindari. Artinya, kalau emang kita minjam, ya kita harus bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan atau lain sebagainya. Acuh dan cuek menjaga atau merawat barang milik orang lain dan fasilitas bersama. Nah, ini ditanamkan rasa tanggung jawab di dalam diri kita, di dalam tim kita, atau mungkin di lingkungan kita semua. Oke, lanjut yang ke-8, yaitu tidak mengerti etika saat berkomunikasi atau bertelepon. Nah, halnya seperti sepele ya, kita tentang komunikasi. Terus kenapa sih harus sampai ada hal-hal yang harus kita hindari saat berkomunikasi atau bertelepon? Ya, tentunya ya, akan mempengaruhi pertama image orang ke kita. Dan kedua, akan mempengaruhi penyampaian kata-kata yang akan kita sampaikan ke orang atau lawan bicara kita. Nah, beberapa poinnya adalah, yang pertama, tidak sekedar ucapan hello atau iya. Jadi kita jangan bersikap dingin atau bersikap acuh ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang menelpon kita, pastikan kita memberikan tegur sapa yang sopan, yang membuat mereka merasa dihargai. Yang kedua, menggunakan intonasi yang sesuai saat bertelepon. Jadi teman-teman jangan sampai kurang suaranya terlalu pelan, atau bahkan suaranya terlalu lantang. Jadi disesuaikan saja, sesuai dengan standarnya aja ya. Jadi kalau memang kita lagi ngobrol dengan teman bicara kita lewat telepon, ya pergunakan kata-kata yang jelas, jangan terlalu pelan juga, biar teman atau partner kerja kita yang ditelepon itu bisa mengerti betul apa yang akan kita sampaikan. Yang ketiga, tidak berbicara dengan orang lain saat bertelepon. Artinya, kalau emang kita posisinya sedang rapat atau sedang posisinya kita lagi ngobrol sama teman kita di samping kita, ya sebaiknya dibicarakan di saat kita telepon. Ya, kita bisa menggunakan, ya mohon maaf Pak, nanti disambung lagi. Saya telepon balik Bapak karena saat ini saya sedang rapat. Nah, seperti itu ya. Melakukan aktivitas yang tidak pas saat bertelepon, seperti makan, minum, karena ini akan mempengaruhi apa yang kita bicarakan. Nah, ini ada penggunaan sandi alfabet ya di saat kita telepon. Jadi kalau misalkan teman-teman harus mengeja apa yang kita bicarakan di telepon karena kurang jelas. Nah, ada beberapa penggunaan sandi alfabet yang harus teman-teman ketahui. Dan ini ada dua ya. Satu bisa menggunakan yang bahasa Indonesia. Nah, kalau untuk yang bahasa Indonesia seperti ini ya. Atau kita mau menggunakan yang menggunakan bahasa internasional. Nah, seperti ini. Jadi diharapkan kata-kata yang akan kita eja menggunakan sandi alfabet, menggunakan kata-kata ini. Jadi jangan sekenanya aja. Misalkan A Ambon, B Bandung, nah ternyata kalau pas D kita bingung.
udah dodol aja. Nah, itu kurang bagus ya. Khawatirnya disangkanya kita meledek atau mengejek teman bicara kita. Nah, diusahakan menggunakan sandi alfabet yang sudah ditentukan. Yang kesembilan, tidak menghargai atau menghormati orang lain. Kenapa kita harus belajar tidak menghargai atau tidak menghormati orang lain? Perlu kita implementasikan. Kalau teman-teman tanpa disadari atau sadar juga bahwa kalau di saat kita lagi kecil, pasti kita pernah diajarkan bahwa setiap ada yang terima itu secara harus berterima kasih. Ya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi harus menggunakan magic word atau kata-kata yang positif kayak terima kasih, maaf, permisi, tolong, atau pujian. Jadi setiap kita mendapatkan bantuan dari orang, kita ucapkan terima kasih. Oke, yang 10, tidak mengerti etika makan. Nah, ini hindari ya, makan-makan seperti ini ya. Jadi hindari makan yang sambil mainkan ponsel, mengunyah dengan mulut tertutup. Gunakan peralatan dengan benar. Tunggulah selesai mengunyah, setelah itu Anda minum. Jika harus mengambil sesuatu di seberang sisi Anda, minta tolong untuk diambilkan. Jadi hal-hal seperti ini ya, wajib teman-teman perhatikan. Nah, dari ke-10 poin ini yang wajib kita hindari, targetnya seperti apa? Nah, ini adalah langkah pasti kebiasaan yang diharapkan bisa terimplementasikan di diri kita masing-masing, yaitu menabur pikiran dan tindakan. Jadi setelah kita paham, kita ambil tindakan. Nah, setelah tindakan kita lakukan menjadi kebiasaan. Nah, setelah kebiasaan ya diharapkan bisa menjadi sifat kita, karakter kita. Jadi kita menjadi seorang yang mempunyai kepribadian yang tinggi, yang positif. Nah, setelah menjadi sifat ya tentunya menjadi nasib. Dan diharapkan kalau kita mempunyai kepribadian yang baik, tentunya nasib baik akan mengikuti kita. Seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kurang berkenan. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, untuk meningkatkan dan menjadi penyemangat buat kami membuat modul-modul yang lain di sesi berikutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.